Khodam akan enggan hidup di diri seseorang yang pemalas. Orang malas, jin aja nggak mau, apalagi malaikat. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Sebelum lanjut nonton video ini, lihat tombol subscribe kalian. Kalau masih merah, silakan tekan tombol subscribe-nya sekarang ya guys, karena subscribe itu gratis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita yaitu nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan alam yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semuanya sebagai penerus perjuangan beliau hingga akhir zaman. Kali ini saya akan bersharing 3 tanda seseorang yang memiliki jin pendamping ataupun khodam. Bicara soal jin di dunia ini, manusia memang hidup berdampingan dengan jin. Mereka merupakan makhluk gaib yang tak tampak oleh kasat mata. Kita memang akan selalu berdampingan dengan mereka, tetapi tidak pernah kita sadari kehadirannya. Meskipun begitu, banyak juga di antara kita mengaitkan jin dengan kehidupannya. Mereka juga meyakini kalau jin terbagi menjadi golongan baik dan jahat. Jin yang masuk kategori jahat seperti jin ifrit akan menjadi penggoda kehidupan manusia. Dan satu lagi golongan jin baik biasanya dikaitkan dengan jin pendamping ataupun khodam. Khodam dipercaya hadir menemani manusia untuk membimbing mereka ke arah lebih baik. Khodam juga sering diturunkan dari leluhur untuk terus membimbing anak cucu turunannya. Maka tak heran jika keturunan kerajaan masa lalu sering mengaitkan peran jin dalam kesehariannya. Namun dalam praktek kehidupan sehari-hari, belum banyak dari orang yang mengetahui ciri bahwa dirinya memiliki khodam atau jin pendamping. Inilah ciri-ciri yang dimaksud tadi. Yang pertama adalah sering berbuat baik. Orang yang memiliki khodam biasanya sering melakukan banyak hal baik terhadap sekitarnya. Selain itu, tentu orang tersebut rajin merawat raga dan jiwanya. Hal tersebut membuat khodam semakin nyaman mendampingi orang itu. Yang kedua adalah penuh semangat. Ciri kedua yaitu orang tersebut memiliki rasa semangat yang tinggi dalam melakukan apapun. Biasanya orang yang memiliki khodam selalu mensyukuri apa yang sedang dijalaninya dan akan terus semangat melakoninya. Oleh karena itu, orang tersebut disukai oleh jin yang akan membimbingnya, karena biasanya jin khodam akan enggan hidup di diri seseorang yang pemalas. Orang malas, jin aja nggak mau, apalagi malaikat. Yang ketiga adalah penuh karismatik. Ciri ketiga seseorang memiliki khodam yaitu hidupnya memiliki karismatik tersendiri. Karisma yang mempunyai energi yang bagus untuk mempengaruhi lingkungan. Misalnya dalam berbicara maka akan sangat didengar. Tak heran orang yang memiliki khodam biasanya selalu dihargai dan terpandang, terlepas dirinya sadar atau tidak terhadap khodam tersebut. Khodam atau jin pendamping sejatinya merupakan sebuah energi yang dipercaya menemani manusia pada tiap aktivitasnya. Namun rupanya khodam pendamping dikategorikan menjadi 2 jenis. Jenis yang pertama adalah khodam yang didapatkan dari leluhur. Sedangkan jenis kedua adalah khodam yang didapatkan dari hasil amalan atau hasil mencari di suatu tempat atau pohon-pohon gede, kekuburan yang angker. Nah itu, khodam sendiri ada dengan tujuan jin tersebut dapat membantu atau membimbing dan mendampingi tuannya selama hidup di dunia. Khodam pendamping ini kental dengan kekuatan khusus. Misal, khodam seseorang berjelma sebagai prajurit, sebagai macan yang memiliki keahlian bertarung cukup handal
maka kekuatannya akan diberikan untuk tuannya, terutama dalam keadaan mendesak. Sementara untuk kedua jenis khodam tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Inilah perbedaan antara jin khodam yang didapatkan dari nenek moyang atau leluhur dengan jin khodam hasil amalan atau dapat nemu. Yang pertama adalah memiliki energi lebih. Salah satu ciri utama seseorang yang memiliki khodam pendamping adalah memiliki energi lebih. Hal ini berlaku untuk kedua jenis khodam, baik itu dari leluhur maupun khodam hasil amalan. Akan tetapi perbedaan yang mendasar pada keduanya adalah jika khodam tersebut didapatkan dari warisan leluhur, maka energi yang diberikan akan jauh lebih terkontrol. Hal tersebut terjadi karena energi dari khodam tersebut cenderung sudah sesuai dengan keluarganya. Sedangkan energi dari khodam hasil amalan perlu menyesuaikan yang cukup lama karena energi dirasa asing oleh tubuh kita. Meskipun kekuatannya sangat hebat dan kuat, khodam dari keturunan cenderung stabil dan bisa dikontrol. Sebaliknya, khodam dari hasil amalan sangat sulit dikontrol meski kekuatannya belum terukur. Yang kedua adalah garis keturunan sudah pasti energi positif dan akan setia. Manusia memiliki siklus kehidupan yang berubah-ubah. Misalnya hari ini sangat ramah, esok harinya sangat pemarah. Hal demikian wajar karena faktor hormon. Nah, pada saat kondisi inilah khodam pendamping dari keturunan biasanya akan stay hingga akhir hayat si tuannya, meski tuannya berubah dari yang tadinya jahat menjadi baik maupun sebaliknya. Berbeda dengan khodam hasil perjalanan spiritual, biasanya mereka akan meninggalkan tuannya jika dirasa sudah tidak sesuai dengan tujuan awal dirinya mengabdi dengan manusia tersebut. Inilah mengapa ada istilah ada ilmu hitam dan ilmu putih karena penyalahgunaan dari tujuan awal. Yang ketiga adalah mengenal dan memberitahu jika anggota keluarga lain berada dalam masalah. Jin khodam yang berasal dari keturunan biasanya mengenal seluruh anggota keluarga tuannya, sehingga ia mengetahui semua keadaan keluarga si tuannya itu. Apabila terjadi sesuatu dengan kerabatnya, biasanya khodam akan memberikan kabar dan tawaran untuk bersedia membantu keluarga lainnya. Misalnya begini, dalam sebuah kasus orang tua dari tuannya sedang diguna-guna oleh orang lain, maka khodam pendamping itu akan menawarkan bala bantuan kepada tuannya untuk dikirim langsung kepada orang tuanya itu. Berbeda dengan khodam hasil perjalanan spiritual, khodam ini cenderung hanya bisa membantu pada diri tuannya sendiri saja, terkecuali keluarga atau kerabat tuannya memiliki energi yang sama, maka barulah bersedia khodam itu membantunya. Oke, demikianlah tadi 3 ciri dan perbedaan khodam pendamping dari leluhur dan atau hasil amalan atau dapat nemu. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya, khususnya untuk diri saya pribadi. Kebenaran datangnya hanya dari Allah dan kesalahan merupakan kekhilafan diri pribadi saya sendiri. Untuk itu mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu lagi dengan saya dan Gunawan di video saya selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.